Halo, nama saya adalah Ida Maranata, Petondang. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 di Universitas Mula Warman. Tujuan yang ingin saya capai adalah meningkatkan keterampilan literasi terkait mendeskripsikan simbol dan bunyi Pancasila serta mengkoreksi perilaku yang sesuai dengan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Itu semua tidak terlepas dari bimbingan dan arahan dosen pembimbing saya, Ibu Prof. Makrina Tindangan, MPD, dan guru pamong saya, Ibu Rosita, SPD. Kondisi yang menjadi latar belakang ada dua, yaitu dari masalah dari peserta didik dan masalah yang terjadi dari guru. Untuk masalah yang terjadi pada peserta didik mengalami kesulitan dalam membedakan simbol dan bunyi Pancasila. Seringnya mereka terbalik-balik. Kemudian pada peserta didik juga mengalami kesulitan dalam mengkaitkan antara bunyi Pancasila dengan perilaku yang sesuai dengan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Penyebab masalah literasi pada siswa, guru belum menggunakan model pembelajaran yang tepat sehingga pembelajaran masih cenderung monoton, hanya menggunakan metode ceramah. Guru kurang menggunakan media pembelajaran yang dapat merangkul atau mengcover berbagai gaya belajar, baik dari visual, audio, kinestetik, atau gaya belajar gabungan. Komunikasi yang terjadi di dalam kelas adalah komunikasi satu arah. Kemudian guru kurang dalam menyajikan pembahasan kasus yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, mengkaitkan perilaku yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Praktik ini sangat baik digunakan karena praktik ini merupakan kegiatan ilmiah. Praktik ini melewati beberapa tahapan, dari yang awal identifikasi masalah, kemudian melakukan yang namanya eksplorasi masalah, eksplorasi penyebab masalah. Nah, melakukan lagi namanya hasil penyebab masalah. Untuk menambah wawasan, guru juga melakukan yang namanya wawancara kepada kepala sekolah, kemudian wawancara kepada rekan sejawat, kemudian saya juga melakukan yang namanya wawancara dengan pengawas. Kebetulan pengawas melakukan yang namanya validasi, kemudian saya juga melakukan wawancara dengan ketua KKG, kemudian saya juga melakukan wawancara terhadap teman saya yang sama-sama mengajar di kelas 1 di sekolah yang lain. Kemudian dari beberapa masalah yang ditemukan, dikerucutkanlah menjadi dua masalah. Setelah selesai dengan mengeksplor masalah, tibalah ke bagian solusi. Guru melakukan yang namanya eksplorasi alternatif solusi, dan setelah ditemukan beberapa alternatif solusi yang ada, guru menentukan yang namanya solusi, melakukan yang namanya PPL. Setelah mengalami yang namanya bimbingan dan arahan dari Prof. Makrina Tindangan MPD dan guru pamong saya Ibu Rosita SPD, dari begitu banyak arahan dan bimbingan, akhirnya pada saat PPL 1, setelah saya mengunggah yang namanya video melalui Google Drive, YouTube, di LMS ruang kolaborasi, tahap selanjutnya saya mendapatkan lagi saran dan masukan dari Prof. Makrina Tindangan, apa itu PJBL, kemudian lembar observasi diri, sangat penting bagi peserta didik, membantu peserta didik terbiasa dengan merefleksi diri mereka, terbiasa dengan menyampaikan isi pikiran mereka. Dari Ibu Rosita, saya juga menerima banyak sekali saran dan masukan. Tanpa semua saran dan masukan itu, maka kegiatan PPL 2 saya tidak akan berjalan dengan baik. Begitu banyak arahan dan bimbingan, saran dan masukan baik dari Prof. Makrina Tindangan, MPD, dan Ibu Rosita SPD, serta teman-teman yang menonton melalui ruang kolaborasi, semua masukan dan saran itu saya rangkum ke dalam PPL 2. Sehingga pada saat PPL 2 persiapan saya jauh lebih matang. Kemudian pada saat PPL 2, kegiatan yang saya lakukan, saya menampilkan lebih banyak kasus berdasarkan hasil masukan dan saran dari Prof. Makrina Tindangan dan Ibu Rosita SPD. Saya menampilkan lebih banyak kasus menggunakan video animasi yang dapat saya unggah melalui YouTube. Menggunakan video animasi tersebut sehingga berbagai gaya belajar yang dimiliki peserta didik dapat tercover dalam media pembelajaran tersebut. Peserta didik lebih mudah dalam menangkap apa itu perilaku yang sesuai dengan Pancasila, dikaitkan dengan bunyi Pancasila. Peran saya adalah
mengidentifikasi, melakukan eksplorasi penyebab masalah, melakukan analisis, kemudian saya menentukan solusi, baik dari alternatif solusi, kemudian hingga penentuan solusi. Tanggung jawab saya sebagai pelaksana pembelajaran adalah merencanakan, melaksanakan, kemudian saya melakukan yang namanya evaluasi, dan melakukan refleksi serta tindak lanjut. Peran yang sangat besar juga dimiliki oleh dosen pembimbing saya dan guru pamong saya untuk peran dan tanggung jawab dosen pembimbing dan guru pamong saya menjadi pengawal, fasilitator, inspirator, motivator bagi mahasiswa, yaitu saya, yang membutuhkan pendampingan dan pengawalan untuk menjadi guru yang profesional. Kemudian saya juga memiliki yang namanya tantangan. Tantangan saya itu ada dua, baik dari internal dan baik dari eksternal. Untuk tantangan yang internal itu adalah dari dalam diri saya sendiri. Dulu belum terampil menggunakan model pembelajaran PJBL. Yang kedua, guru kurang referensi ice breaking dan terlalu fokus terhadap guru. Yang berikutnya adalah guru kurang kreatif dan terampil dalam mencari video animasi yang sesuai dengan yang menggambarkan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, guru kurang dalam bertukar pikiran dengan teman sejawat. Untuk tantangan eksternal yang saya dapatkan, untuk fasilitas listrik belum mumpuni, sehingga pada saat saya menggunakan LCD, ada beberapa listrik yang harus dimatikan, baik dari AC, pendingin ruangan yang ada di kantor guru dan kantor kepala sekolah, dan saya juga memiliki kendala. Dari 14 rombel yang ada di sekolah saya, kami hanya mempunyai satu LCD proyektor. Itu menjadi kendala buat saya dalam melaksanakan pembelajaran ini. Kemudian, karena saya ada di kelas 1, sebelum saya melakukan pembelajaran, saya juga melakukan yang namanya asesmen diagnostik awal. Berdasarkan hasil asesmen yang ada, dari 31 peserta didik, 8 peserta didik diantaranya belum lancar membaca. Mereka masih membutuhkan pendampingan khusus untuk membaca. Untuk menghadapi tantangan yang saya dapatkan, saya harus memiliki kompetensi berupa kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. Kemudian, saya membutuhkan yang namanya keaktifan peserta didik dan antusiasme peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Dapat saya lakukan dengan menggunakan ice breaking. Kemudian, saya juga membutuhkan dukungan dari orang tua peserta didik. Saya juga membutuhkan namanya rekan sejawat saya dalam pelaksanaan praktik pembelajaran ini, baik dari perlengkapannya, kemudian pelaksanaannya. Agar praktik pembelajaran ini berjalan lancar, saya membutuhkan dukungan mereka. Kemudian, saya juga membutuhkan dukungan dari kepala sekolah, saran dan masukan demi terlaksananya praktik pembelajaran ini dengan baik. Untuk langkah-langkah penerapan solusi permasalahan, yaitu karena saya mengajar di kelas 1, saya menggunakan kurikulum Merdeka menganalisis capaian pembelajaran yang dapat saya lihat melalui platform Merdeka Mengajar. Dari capaian pembelajaran yang saya analisis, saya tentukan tujuan pembelajaran disesuaikan dengan taksonomi Bloom. Kemudian, saya menentukan model pembelajaran yang tepat, yaitu dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Saya mempersiapkan ajar. Perangkat pembelajaran yang disediakan itu juga banyak lampiran-lampiran yang harus saya persiapkan, baik dari bahan ajar. Kemudian saya juga harus mempersiapkan LKPD yang dikerjakan secara berkelompok. Kemudian saya juga mempersiapkan lembar evaluasi disesuaikan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Berikutnya saya juga mempersiapkan lembar observasi diri. Lembar observasi diri yang dibagikan kepada peserta didik yang ada di kelas. Saya juga harus mempersiapkan yang namanya media pembelajaran. Media pembelajaran yang saya gunakan, saya memanfaatkan PowerPoint. PowerPoint di sini adalah materi, bahan ajar yang saya gunakan, saya rangkum, saya tampilkan dalam bentuk PowerPoint. Tampilkan video animasi, sehingga mempermudah saya dalam menyampaikan pembelajaran. PowerPoint yang saya gunakan itu sudah
mengcover berbagai gaya belajar dari audio, visual, kinestetik, serta gaya belajar gabungan. Karena tadi saya menggunakan media pembelajaran PowerPoint, saya juga membutuhkan alat-alat yang mendukung yang akan saya gunakan pada saat praktik pembelajaran tersebut. Saya menggunakan yang namanya LCD proyektor, saya menggunakan speaker, sehingga dengan bantuan speaker, suara dari video animasi menyanyikan lagu nasional, kemudian lagu profil pelajar Pancasila, dan lagu daerah dapat terdengar dengan jelas. Kemudian saya juga menggunakan yang namanya pointer PowerPoint. Pada tahap pelaksanaannya, saya melakukannya di kelas 1, SD Negeri 012 Balikpapan Selatan. Kegiatan ini disaksikan dosen pembimbing, Ibu Prof. Makrina Tindangan, MPD, dan guru pamong saya, Ibu Rosita SPD, serta teman-teman yang ada satu kelompok dengan saya. Kegiatan ini dilaksanakan 2 kali 35 menit, 2 jam pelajaran, atau totalnya 70 menit. LKPD yang diberikan dikerjakan secara berkelompok. Setelah dikerjakan secara berkelompok dengan waktu yang telah ditentukan, peserta didik secara berkelompok menampilkan, menyajikan, mempresentasikan hasil lembar kerja peserta didik yang telah mereka kerjakan. Pada tahap penilaian, saya membagikan lembar evaluasi. Pada saat lembar evaluasi, sesuai dengan hasil asesmen diagnostik di awal, dari 31 peserta didik, 8 peserta didik belum membaca lancar, jadi membutuhkan pendampingan khusus. Agar tujuan mengkoreksi perilaku yang sesuai dengan Pancasila dapat tercapai, maka lembar evaluasi yang saya berikan disesuaikan dengan kemampuan literasi mereka. Namun, tujuan sama-sama tercapai. Dari 31 peserta didik, berdasarkan hasil evaluasi, 5 peserta didik mendapatkan 4 nomor yang benar. Untuk 23 peserta didik, semuanya benar. Berarti pembelajaran tersebut telah terlaksana dengan baik. Sudah siap untuk belajar? Sudah dipersiapkan alat tulisnya? Oke. Audia dipimpin temannya berdoa. Siapa teman kalian yang tidak hadir? Anugrah, betul. Anugerahnya sedang sakit. Nah, Audia dipimpin temannya untuk berdoa. Kita mendoakan teman yang sedang sakit. Pancasila, belajar Pancasila. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan beralam mulia, mandiri, kreatif, dan berkreatif. Pembelajaran itu ada tujuannya. Tujuannya apa sih, Bu Ida? Nah, bunyi dan simbol Pancasila dengan tepat. Kalian bisa menyebutkan, kalian bisa menjelaskan, kalian bisa membedakan apa itu simbol dengan bunyi. Pengamalan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pengamalan itu apa sih, Bu Ida? Pengamalan itu bagaimana perilaku kalian di kehidupan sehari-hari sesuai Pancasila. Mengoreksi perilaku yang sesuai dengan pengamalan Pancasila dengan tepat. Mengoreksi, kalian tahu itu benar, kalian tahu itu salah. Berikan laporan. Di pertemuan yang lalu kita ada kerja kelompok, ada yang presentasi di sini kan? Nah, itu dinamakan menjadikan laporan, menyimpulkan bunyi dan perilaku yang sesuai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Manfaatnya apa sih, Bu Ida, kalau kita belajar ini? Nah, di manfaat dari pembelajaran ini, Bu Ida mau tanya, kalau di dunia ini tidak ada yang namanya memukul, tidak ada yang namanya mengganggu,
saling menyayangi, saling mengasihi. Bagaimana kehidupan kita? Tenang. Yang kuat, yang kuat. Suaranya jangan kecil-kecil, benar-benar. Lanjutkan. Tadi sebelum kita di sekolah dan di rumah, apa saja yang kalian lakukan? Bangun tidur, apa yang kalian lakukan? Berdoa. Lihat, apa yang ibu berikan tanda merah? Simbol. Simbol. Yang ibu beri tanda merah, simbolnya apa? Kepala banteng. Kepala banteng simbol sila keberapa? Oke. Yang ibu beri tanda bunyinya apa? Betul semuanya. Yang ngomong pertama siapa? Tinggi angkatnya, yang tegak duduknya. Suaranya dari kemanusiaan. Oh. Tidak, aku makan barangkali. Makan sendiri, tidak enak. Kata bagus. Oh, boleh, boleh. Jawab serentak Nabila dan Christina. Mereka bertiga duduk, kemudian membuka makannya masing-masing. Nabila mengangkat tangannya, kemudian berdoa. Sedangkan Christina melipat kedua tangannya dan menunduk sambil berdoa. Sementara itu, Bagus merapatkan kedua tangannya sambil berdoa. Mereka berdoa bersama. Dia bertanya pada mamanya, Mama, tadi aku punya teman baru loh. Namanya Christina dan Bagus Oka. Tapi mereka kok beda ya sama Nabila? Apanya yang beda, Nabila? Cara doanya, Oh, bisa jadi agama mereka berbeda. Setiap agama seperti Katolik, Protestan, Islam, Hindu, Buddha, dan aliran kepercayaan punya cara sendiri-sendiri saat berdoa. Membantu, memiliki rasa kemanusiaan. Berarti sila keberapa yang ada kata manusia? Apa bunyi sila kedua? Ayo makan. Udah selesai bersih-bersih, jangan lupa lepas sepatu ya. Yang membersihkan di rumah siapa? Kalau mama bersih-bersih di rumah, sepatunya dilepas atau dipakai? Lihat, salah nggak dia pakai sepatu itu? Kenapa salah? Mama bilang harus lepas sepatu kan? Lantainya menjadi apa? Mama kan sudah capek bersih-bersih. Mainannya berhambur. Siapa yang mainannya masih sering berhambur? Oh, udah ada. Hebat dong semuanya kelas 1B. Oh, ada. Helmi. Kalau mainannya berhambur, siapa yang menyimpul mainannya? Kalau Helmi, siapa yang menyimpul? Helmi. Hebat. Tiba-tiba dia membaik. Pakarnya, ayahnya turun dari tangga. Siapa yang kena kepleset menginjak tangga? Siapa lagi? Apa yang ada di jam sampai terpleset? Air. Plastik. Nah, itulah akibatnya kalau berhambur. Sabun. Wah, akibatnya. Mati tadi itu. Yang dilakukan Saleh salah atau benar? Yang dilakukan salah. Lihat, apakah kalian tahu dia salah? Nah, tahu dia salah, dia bertanggung jawab. Berarti rumah itu
semua keluarga saling menjaga kebersihan. Semua benar Revi atas. Kita lanjutkan. Itu dinamakan gotong royong. Ayo kan kalau cuma namanya yang bekerja kan capek. Kan ibu bilang kelompok berarti satu kelompok hanya mendapatkan satu dan dikerjakan bersama atau sama. Nah, ada yang bagian menulis nama anggotanya. Siapa yang bertugas menulis nama anggota? Nama kelompok satu yang mana ini? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Selanjutnya, silakan pensil dan penghapus. Sudah kan? Nah, kemudian dibaca narasi yang ibu berikan. Dalam pengerjaan, ibu hanya memberikan waktu 15 menit. Berarti semuanya berperan aktif, bekerja sama. Di dalam kelompok kalian ada yang belum bisa membaca dan menulis, tetapi kalian ada diskusi. Nah, Juni sama Saira juga Saira sudah bisa lancar membaca. Iya, anak hebat kok. Nah, lihat kelompok 1. Ayo yang lain bagaimana, masa sendiri-sendirian? Dan kerja sama. Sudah. Di depan. Siapa saja? Semuanya perkenalkan diri. Suaranya yang paling panjang. Abu. Dibuat. Woi, Indra. Mantap. Kasih dulu tepuk tangan buat kelompok 1. Yang pertama. Dibuat suaranya. Nah, Do, apa yang dilakukan Dodi sebelum makan? Sila keberapa? Benar atau salah? Kedua. Ada yang mau bertanya? Silakan kembali ke tempat duduknya. Kelompok 3. Nah, yang ini yang ibu berikan soalnya dengan narasi yang banyak, itu dibaca soalnya, kemudian dijawab, diamati gambarnya dan dijawab, dikerjakan secara mandiri. Kalau mandiri satu-satu atau bersama-sama? Satu-satu, sendiri mengerjakannya, tidak dibantu. Kalau yang ini untuk yang tabel adalah untuk anak yang belum lancar membaca. Ibu sudah jelaskan satu persatu
1, diamati gambarnya, diberi tanda cetak pada kolom ya dan tanda cetak pada kolom tidak. Paham kan? Perilaku-perilaku sesuai Pancasila. Lembar observasi diri. Yang pertama, apakah saya bisa menyebutkan tentang simbol dan bunyi Pancasila? Kalau simbol apa? Bintang. Apalagi? Banteng. Nah, beri tanda cetak kalau sudah bisa. Kalau belum bisa, beri tanda cetak pada masih perlu belajar lagi. Paham? Kalau sudah bisa, beri tanda cetak pada sudah bisa. Oke, nomor 2. Apakah saya bisa menjawab? Beri tanda cetak kalau sudah bisa dan atau masih perlu belajar lagi. Nah, kalau masuk ke hati, pegang pipi. Oh, benar semuanya. Kalau masuk ke hati, tersenyumlah. Kalau kau suka hati, ucap hore. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, ucap bisa. Jurnal harian yang akan diberikan di rumah. Kerjasama dengan orang tua kalian menuliskan kegiatan-kegiatan kalian sehari-hari sesuai dengan Pancasila. Bunyi Pancasila apa? Kemudian kita namanya berdoa. Saya Windu Gunawan, Kepala Sekolah SDN 012 Balikpapan Selatan, ingin menyampaikan tentang kegiatan yang dilakukan oleh guru saya yang bernama Ida Maranatha SPD. Dampak yang terjadi dalam kegiatan pembelajaran yang selama ini dia lakukan, alhamdulillah, dari video yang dia tayangkan dan disampaikan kepada saya secara menyeluruh, kegiatan itu sudah runtut, kemudian juga berjalan dengan baik, terutama kepada anak-anak. Terlihat anak-anak dalam program Probel Pelajar Pancasila sudah cukup mumpuni, cukup dirasakan dan membuat anak-anak senang, bahagia, dan ingin kembali ke sekolah. Nah, inilah sebenarnya tujuan dari kurikulum Merdeka. Alhamdulillah Bu Ida sudah bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan ke depan bisa menularkan ilmunya, mentransformasi ilmu kepada teman-temannya supaya sekolah ini bisa lebih baik lagi. Terima kasih Bu Ida. Mudah-mudahan sukses selalu, sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mikaela Saida Azahra. Saya senang belajar dengan Bu Ida. Saya suka belajar tentang Pancasila dan suka belajar kerja kelompok dan belajar tentang memakai LCD sambil menonton kartun. Dampak proses belajar mengajar yang diajarkan Bu Ida kepada anak saya senang karena belajar melalui gambar, secara visual, kemudian dia tidak merasa tertekan, dia mengisi bukunya itu sesuai dengan kesenangan dia, dan dia sekarang lebih pandai bercerita daripada sebelumnya. Harapan saya seterusnya seperti ini, dan
di jenjang berikutnya kelas 2, kelas 3 pun dengan kalau bisa dengan metode yang sama, sehingga pendekatan kepada anak itu lebih baik dan anak tidak merasa di pressure dengan pelajaran-pelajaran dan belajar sambil bermain mungkin lebih mengena untuk anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Krisnano Fitri. Saya mengajar di kelas 4B. Sementara saya akan menggantikan Bu Ida Maranata di kelas 1B. Dampak dari pembelajaran yang saya lihat di kelas 1B, peserta didik lebih berani dalam menyampaikan isi pikiran. Pada hari ini adalah ujian tengah semester. Berdasarkan hasil PTS, nilai anak-anak pada materi pendidikan Pancasila meningkat lebih dibandingkan sebelum pembelajaran yang Bu Ida laksanakan. Harapan saya pembelajaran ini semoga berlanjut dan lebih berinovatif. Terima kasih. Ini semua tidak lepas dari bimbingan Prof. Makrina Tindangan MPD dan guru pamong saya, Ibu Rosita SPD. Terima kasih atas bimbingannya selama ini.